data mining itulah yang namanya ditambang-tambang data. Nah, dengan data yang banyak, jadi kelihatan berbedanya kalau big data itu adalah satu set kumpulan data yang sangat besar yang terdiri dari komposisi bisa aja tadi secara variasinya bisa aja dari teks gitu ya, kemudian bisa dari JPEG atau gambar, recording atau video gitu atau yang lain. Nah, itu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ditambang. Nah, maka mata kuliah kita adalah gimana caranya nambang data supaya mendapatkan satu knowledge atau satu pengetahuan. Misalnya, dari 280 juta penduduk Indonesia, berapa persen persentase yang gelar atau pendidikannya salah satu misalnya. Nanti akan dikelompokkan. Nah, setelah ditambang tersebut, nanti akan divisualkan, namanya data analitik, gitu ya. Nanti misalnya presentasinya pendidikannya 10% dari 280 juta misalnya. Kemudian dari tingkat pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Nah, itu perlu ditambang, teman-teman ya. Jadi data yang ada kalau tidak diapa-apakan atau tidak diolah gitu ya bahasanya, itu tidak akan menghasilkan satu informasi. Nah, proses pengolahan inilah yang dinamakan mining atau bahasa yang kita tahu adalah menambang gitu ya. Saya akan sedikit jadikan presentasi atau satu gambaran lah seperti apa sih mulai dari memproses data tersebut sampai dapat knowledge. Ya, Bu. Analisis perancangan, nah ini namanya database. Jadi ada satu data. Nah, misalnya gini, satu kampus punya database adalah unsurnya itu ada mahasiswa, ada dosen dan lain-lain. Nah, itu dikumpulkan di dalam satu data, namanya database. Database itu nanti akan disimpan di server, gitu ya. Nah, jadi masing-masing kampus punya satu server untuk menampung data-data tersebut, yaitu bisa aja dari unsur mahasiswa, dosen, pendidikan, dan lain-lain. Nah, atau dikatakan kayak data warehouse-nya lah ya. Diseleksi data apa yang nanti akan kita olah, kemudian nanti akan menghasilkan satu knowledge. Knowledge itu tadi bisa dikatakan pengambil keputusan. Contoh, di data akademik atau perguruan tinggi, kita mau mencari calon mahasiswa baru. Berarti kita perlu nambang data. Dari beberapa poin data mahasiswa kita perlu ambil untuk tahu di wilayah mana saja atau dari asal sekolah mana saja mahasiswa kita berasal dan dari mana informasinya mendapatkan informasi kampus dan mendaftar ke sini. Misalnya gitu ya. Nah, itu namanya proses mining. Ada tahap-tahapannya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh izin bertanya, Bu? Boleh, silakan. Mas Yuda. Mungkin agak nggak nyambung ya, Bu. Cuman gini, kenapa, Bu, untuk pemilihan tempat server ini harus di tempat yang dingin ya, Bu, ya? Kayak Bandung dan Cibinong kan dingin. Terus saya pernah baca artikel itu, server Google itu bahkan ditaruh di kutub gitu. Kenapa harus memilih yang tempat dingin gitu ya, Bu? Oh, baik. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mas Yuda, pertanyaannya bagus sekali. Gini Mas, jadi server atau prosesor atau CPU itu kan bekerja dengan arus listrik ya. Tentunya kalau dilakukan atau digunakan, diberdayakan secara terus-menerus dalam kurun waktu jam, itu akan panas, Mas. Maka harus ditempatkan di kondisi udara yang lembab, minimal lembab. Kalau bagus dingin. Kenapa? Karena kalau di eksternalnya atau di luar daerah itu dingin, kemudian server itu panas, nah itu menurunkan dari frekuensi arus listrik sendiri. Jadi lebih aman, lebih saving atau lebih bisa dikatakan mengurangi resiko, misalnya terjadi panas dan meledak, kebakaran dan lain-lain. Sehingga tidak hanya server LIPI ya Mas Yuda ya dan teman-teman, ini perlu diketahui kalau kita lihat di perusahaan itu yang berkaitan dengan
misalnya mesin produksi itu kan AC-nya besar-besar ya. Nah, itu aja mesin produksi gitu, bukan tempat naruh data atau server dan sejenisnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau server-server tidak hanya di LIPI, di tempat-tempat lain seperti arsip nasional, itu pun arsipnya besar sekali gitu ya. Karena pada waktu itu kebetulan Bu Sekar pernah melihat secara langsung posisi server-servernya di arsip nasional. Karena di arsip nasional saat ini pun sudah berbentuk digital ya, sehingga harus di temperatur derajat yang sangat dingin, malah sangat dingin gitu, tidak hanya dingin malah sangat, sangat dingin gitu. Itu untuk mengurangi tekanan panas dari server itu sendiri. Gitu ya, jadi kayak gitu. Kenapa ditempatkan di tempat yang dingin gitu ya Mas Ida ya. Terima kasih Bu.